Halo sahabat museum, perkenalkan saya Muhammad Syamil Gifari, mahasiswa yang saat ini sedang menjalani program kuliah kerja lapangan di Museum Sono Budoyo, seksi koleksi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai wayang sadat. Wayang sadat terdiri dari dua kosakata. Wayang diambil dari akar kata yang, artinya bayangan atau bayangan yang bergerak-gerak. Sedangkan sadat sendiri diambil dari kata syahadat, yang merupakan bentuk dari rukun iman yang pertama bagi umat muslim. Syahadat ini merupakan bentuk ketauhidan atau bentuk pengesaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wayang sadat juga merupakan salah satu jenis dari wayang kulit, sehingga bisa kita simpulkan bahwasanya wayang sadat merupakan suatu jenis wayang kulit yang dalam pementasannya menekankan nilai-nilai keislaman, utamanya nilai-nilai tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Wayang sadat diciptakan oleh Bapak Suryadi Warna Sukarja dan pertama kali dipentaskan dengan lakon Pandanaran pada tahun 1985 di Desa Mireng, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Dalam pementasan tersebut, Pak Suryadi berhasil memperlihatkan bagaimana bagusnya wayang sadat, bagaimana cara dia menciarkan agama Islam dengan cara melalui wayang itu. Dalam proses pembuatan wayang sadat, Pak Suryadi melewati proses yang sangat panjang dan berdarah-darah. Dimulai dari tahun 1971 di mana pertama kali beliau melihat pementasan wayang menak. Namun karena merasa tidak terpuaskan dengan hal tersebut dan karena jiwa keislaman yang sangat tinggi sekaligus beliau seorang dai, maka Pak Suryadi ingin pula membuat wayang yang memang bernafaskan Islam. Maka pada tahun 1973 Pak Suryadi memulai pembelajarannya. Beliau mendalami kesenian menjadi seorang dalang, terus juga mendalami kesenian karawitan, hingga akhirnya pada tahun 1985 setelah melalui perjalanan itu dan juga didukung dengan dukungan keluarga, Pak Suryadi akhirnya berhasil mementaskan wayang sadat dengan lakon Pandanaran pada tahun 1985. Wayang sadat mempunyai beberapa ciri fisik. Yang pertama yaitu bisa kita lihat dari semua wayang-wayang sadat itu pasti memakai pakaian. Tidak ada yang bertelanjang dada ataupun sebaliknya. Selain itu, wayang sadat perempuan atau yang tokohnya diambil dari tokoh perempuan itu pasti memakai kerudung. Sedangkan untuk tokoh yang memakai surban, pasti surbannya dibuat semirip mungkin. Selain itu juga, untuk tokoh-tokoh yang dihormati dan dianggap penting dalam sebuah lakon penceritaan, itu pasti memakai sepatu. Bisa juga kita lihat dari tangannya yang berbentuk ngerayung, berbeda dengan wayang-wayang kulit sebelumnya, serta bentuk corekan hidung yang menghadap ke atas, bukan menghadap ke samping. Perbedaan lain dari wayang sadat bisa kita lihat dari pakaian para dalang yang memakai jubah dan sorban, serta para sinden wanita yang memakai pakaian muslim lengkap. Itu mungkin beberapa ciri-ciri khusus yang membedakan antara wayang sadat dengan wayang-wayang lainnya. Wayang sadat di Museum Sono Budoyo itu berjumlah 39 buah. Semuanya didapatkan melalui hasil pengadaan atau pembelian langsung ke Bapak Suryadi Warna Sukarja. Jadi bisa dipastikan bahwasanya semua wayang tersebut merupakan wayang autentik atau asli. Wayang tersebut dibeli pada awal abad 20 dan sampai sekarang masih tetap dijaga dan dipamerkan di Museum Sono Budoyo. Berbicara mengenai wayang dan sosiologi agama, berarti berbicara mengenai agama dan kebudayaan serta kesenian. Ketiganya merupakan nilai-nilai esensial yang pasti ada pada diri setiap manusia, karena ini sudah menjadi fitrah bagi kita. Kesenian, budaya, serta agama saling berkaitan satu sama lain. Mereka tidak dapat dipisahkan. Karenanya, agama bisa dikatakan sebuah produk kebudayaan, serta nanti dari kebudayaan itu sendiri menghasilkan bentuk kesenian. Karena ini merupakan bentuk ekspresif dari watak manusia itu sendiri. Agama, jika kita lihat dari sudut pandang wayang itu sendiri pada zaman Sunan Kalijaga, dijadikan sebagai media penyebaran Islam di Nusantara. Padahal seperti yang kita ketahui, wayang pada saat itu merupakan kesenian dari agama Hindu dan Buddha. Namun oleh para sunan, utamanya Sunan Kalijaga, beliau merekonstruksi hal tersebut dan menjadikannya sebagai media yang mampu diterima oleh masyarakat. Terbukti banyak orang yang masuk Islam setelah mengikuti atau menghadiri pementasan wayang yang dilakukan Sunan Kalijaga. Salah satu contoh hal-hal Islam atau hal-hal yang bercirikan Islam yang disisipkan di dalam pementasan wayang tersebut seperti
tiket masuk yang dirubah menjadi kalimat syahadat. Jadi setiap orang yang ingin menonton pementasan wayang Sunan Kalijaga itu harus mengucapkan 2 kalimat syahadat terlebih dahulu. Sehingga setelah mereka mengucapkan secara tidak langsung, mereka sudah menjadi orang Islam. Di sini kita bisa melihat bahwasanya agama mampu masuk ke dalam setiap sisi kehidupan manusia. Masuk ke dalam hal-hal berbau kebudayaan, masuk ke dalam hal-hal yang berbau kesenian, sehingga hal tersebut bisa berlanjut sampai sekarang ini. Adapun pelajaran yang bisa kita ambil dari pementasan wayang, baik itu wayang sadat maupun wayang-wayang yang lain, yaitu 1, wayang dijadikan sebagai media untuk menemukan jati diri dari setiap diri kita ini. Wayang dijadikan sebagai bentuk refleksi atas kehidupan kita sehari-hari. Kita bisa melihat segala watak dari manusia di dalam sebuah lakon atau penceritaan dari wayang itu sendiri. Yang kedua, wayang sebagai media pemersatu masyarakat, di mana kita bisa lihat pada saat pementasan wayang banyak orang yang datang dari berbagai latar belakang sosial, ekonomi, dan masyarakat yang berbeda. Kita duduk bersama-sama mendengarkan penceritaan dari dalang. Hal ini harus tetap kita jaga dan tentu saja harus kita lestarikan bersama-sama demi menjaga kesatuan dan persatuan bangsa agar kita bisa lebih baik ke depannya. Berikut tadi penjelasan saya mengenai wayang sadat serta ruang lingkup sejarahnya. Sahabat Sono Budoyo, jangan lupa untuk subscribe serta klik tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap video Museum Sono Budoyo. Salam sahabat museum, museum di hatiku.